Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kitab suci Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, wa Qur'anan yang memiliki arti yaitu bacaan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-19 yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Yang artinya, sungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah membacakannya, maka ikutilah bacanya itu. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, yaitu 13 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah dan 10 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, diantaranya 19 juz atau 86 surat untuk ayat Makkiyah, 11 juz atau 28 surat untuk ayat Madaniyah. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 kelahiran Rasulullah. Wahyu pertama turun yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dikisahkan dalam sebuah firman Allah yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan yang padanya diturunkannya Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbedaan antara yang benar dan yang salah. Kemudian Al-Quran diturunkan menjadi 3 tahap, yaitu Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit dunia, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tahap ini Al-Quran diturunkan dengan cara dan pada waktu yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri dan kepada siapa yang Allah izinkan untuk mengetahui mengenai perkara gaib, sesuai dengan Quran surat Al-Buruj ayat 21-22, bal huwa Qur'anum mujidun fil lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Pada tahap ini Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan pada tahap ketiga yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan firman Allah yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 194 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Kemudian masa kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa Rasulullah, masa Abu Bakar, dan masa Utsman bin Affan. Pada masa Rasulullah ada cara yaitu dengan 2, al-jam'u fis sudur dan al-jam'u fis sudur, yaitu dengan cara hafalan, dengan cara ingatan, dan kemudian dengan cara penulisan melalui berbagai media seperti pelepah kurma, batu, kulit, tulang binatang, dan beberapa sahabat yang pernah menulis Al-Quran yaitu diantaranya Zaid bin Sabit, Abdullah bin Amrin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aban bin Said, Khalid bin Walid, dan masih banyak lainnya. Kemudian kodifikasi pada masa Abu Bakar. Atas usulan Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar menunjuk atau memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran yang tercecer dan diperiksa, diteliti untuk kemudian dijadikan satu mushaf. Kemudian pada masa ketiga yaitu masa Utsman bin Affan, Al-Quran dibukukan
dan penulisan pada masa Utsman bin Affan disesuaikan dengan dialek suku Quraisy. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi perbedaan atau perselisihan cara membaca Al-Quran, dan itu menjadi sebuah masalah. Makanya pada masa Utsman bin Affan dibuka menjadi satu dialek, yaitu dialek suku Quraisy. Seperti itu. Kemudian fungsi Al-Quran sendiri ada banyak sebenarnya, cuman saya akan menyebutkan beberapa fungsi Al-Quran seperti sebagai petunjuk umat manusia, sebagai pembeda atau pemisah antara hak dan yang batil, kemudian sebagai obat untuk mental manusia, kemudian sebagai nasihat kepada manusia, kemudian sebagai petunjuk yang lurus, merupakan mukjizat bagi Rasulullah. Kemudian Al-Quran sebagai Al-Muhaimin atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan tuntunan untuk menjalani kehidupan bagi sekarang, yang lalu ataupun yang akan datang. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu ada juga sebagai ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam, sejarah Islam, dan ilmu pendidikan. Kemudian untuk nama-nama Al-Quran ini banyak sekali dan saya akan menampilkannya. Ada banyak sekali nama Al-Quran, cuman saya di sini akan membahas beberapa, yaitu Quran, kitab, Furqan, dan zikir. Al-Quran dinamakan Quran karena Al-Quran merupakan bacaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan kisah, perintah, larangan, ayat, surah, dan sebagainya. Kemudian kitab. Nama Al-Quran yang pertama yaitu Alkitab, karena di dalamnya terkumpul dan terhimpun berbagai ilmu pengetahuan, kisah-kisah terdahulu, dan dikarenakan makna bahasa dari kitab adalah menghimpun. Kemudian ada Furqan. Al-Quran memiliki nama Al-Furqan dikarenakan Al-Quran mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian ada nama zikir. Nama Al-Quran dengan sebutan zikir dikarenakan dalam Al-Quran terdapat berbagai nasihat, mawaid, dan cerita akan umat-umat terdahulu, sebagaimana Quran Surat Al-Anbiya ayat 50, yang artinya, dan ini Al-Quran adalah sebuah peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka apakah kamu mengingkarinya? Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terakhir, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 34, yaitu Wadkunna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah innallaha kana latifan khabira, yang artinya, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Terima kasih. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.